kami dari Forum Komunikasi Artis Minang Melayu Indonesia, lebih atau disingkat dengan Forkami, kebetulan ketua advokasinya saya Arianto, melayangkan somasi lanjutan dari somasi yang pertama. Somasi pertama adalah isinya. Pertama adalah permintaan maaf. Kita sudah terima karena kita tidak ingin mematikan karir orang, tidak mau mematikan rezeki orang. Dan di poin kedua, isi somasi pertama itu adalah meminta Triswaka untuk menghitung royalti kepada seniman yang lagunya dipakai. Pencipta lagu beberapa sudah menghubungi kita dan menunjuk tim hukum di Forkami untuk melakukan gugatan perdata dan melaporkan tindakan pidananya. Di Undang-Undang Hak Cipta itu ada pidananya dengan dugaan Triswaka dan tim dan Zidan dan tim melakukan tindakan pembajakan karena tidak melakukan izin dalam mengcover lagu dan mempublisnya. Ada aturannya di dalam Undang-Undang Hak Cipta tersebut. Somasi pertama adalah somasi terbuka dan kita sudah kirim hari Jumat ya, tanggal 24 ya, 23 24 sih. Hari Jumat. Dan itu karena kita meminta ganti rugi royalti 1 miliar, maka mereka lakukan jumpa pers dan meminta maaf. Tetapi poin yang kedua kan belum, yaitu kita tetap, walaupun minta maaf, kita tetap membicarakan kapan kamu bayar hak orang, yaitu royalti si pemilik lagu. Itu kan hak orang, nggak boleh. Mungkin ini karma juga karena makan hak orang, bisa jadi kan itu hak orang, nggak boleh makan hak orang. Itulah intinya, kita tegas-tegas saja karena di Undang-Undang Hak Cipta itu diatur semua. Ini hak orang loh, hak orang loh, ada pidananya loh, pidananya 8 tahun, dendanya 4 miliar. Kami tidak dapat balasan dan tidak dapat konfirmasi dari tim Triswaka dan Zidan, maka kami layangkan somasi kedua. Somasi kedua adalah lanjutan dari isi somasi pertama, tetapi poinnya berbeda. Karena permintaan maaf kita sudah terima, tetapi untuk denda 1 miliar per lagu itu belum dibalas. Dendanya itu bukan denda, itu memang hak dari pencipta lagu. Bahwa di dalam Undang-Undang Hak Cipta dijelaskan, ini undang-undang yang berbicara, bahwa setiap pencipta mempunyai hak royalti di sana. Apabila si pemakai lagu tidak meminta izin, kami berhak meminta seluruh seluruh keuntungan ekonomis yang dia dapat untuk memberikan ke kita, atau kita diberi peluang untuk menggugat perdata dengan meminta kerugian material dan imaterial. Besarannya ditentukan oleh kita sendiri. Seperti itu. Yang saya sedihkan, Triswaka tidak menyinggung somasi dari Forkami. Mereka menganggap enteng, sedangkan Forkami banyak kan pengacara-pengacara handal tentang hak cipta. Makanya mereka tidak sedikit pun menyinggung Forkami ya. Untuk ketidaksanggupannya membayar sekian miliar, kita akan kembalikan lagi kepada seniman pemilik lagu. Kita tidak ingin juga melakukan hal-hal yang mereka tidak mampu. Ya, kita kembalikan lagi ke seniman. Intinya adalah adanya kesepakatan mereka dengan pencipta lagu. Itu yang terpenting. Dan mereka untuk kedepannya lebih menghargai mereka pencipta lagu dengan cara dia sebagai pemegang lisensi atau dia bekerja sama. Kebetulan kita di organisasi Forkami ini mewakili dari beberapa pencipta lagu.
dan juga mewakili dari artis yang menyanyikan pertama. Kebetulan mereka itu lagi pulang kampung, jadi kita diutus di sini untuk menyampaikan ini. Total ada berapa bang? Mungkin. Kalau untuk totalnya ada kisaran 8 atau 10 orang. Kalau total ya, pencipta lagu ya. Dan kalau untuk penyanyi itu lebih dari puluhan per orang. Namun yang dipakai ada beberapa lagu yang milik pencipta lagu dan lisensi dari label kayak Yolanda, Haris, dan Erwin Agam. Mereka kan lagi pulang, lagi tidak di sini, makanya diwakilkan sama kita. Dan ada beberapa lagi kayak Dafan Mulifa, mereka juga keluarga pencipta lagu juga, dipakai sama orang tapi tidak dapatkan royalti. Dan Alkawi lagunya juga banyak dipakai orang tapi tidak mendapatkan royalti. Siapa lagi itu? Banyak sekali. Jadi harapan saya makanya saya maunya ya tunggu waktu, janganlah buru-buru, karena semua itu memerlukan persiapan mental dan pengalaman ilmu artinya perlu persiapan yang matang menghadapi rumah tangga. Karena kalau tidak matang, sedikit masalah datang bisa semuanya porak-poranda. Jadi lebih matang, lebih bagus, dan dia akan lebih solid. Untuk digoyahkan juga lebih solid, dan mereka akan bersatu, dan insya Allah mudah-mudahan itu. Ya, saya kan di pergaulan anak muda ini kan tidak begitu memahami, dan anak muda, tentu anak saya Patli yang lebih tahu. Tentu kalau ya sejauh yang saya tanya-tanyakan, ya kalau baik menurut Patli, karena dia cerita baik, ya bagi saya sih baik. Kalau oke bagi anak saya udah rasanya tidak ada masalah, ya terus. Saya selaku orang tua tentu tinggal ACC aja. Selaku orang tua, hidup saya ini sifatnya ya adalah mendedikasikan bagaimana membuat agar hidup anak dan istri saya sejahtera. Tidak ada lain. Semenjak saya berumah tangga, tujuan saya adalah mensejahterakan dan membahagiakan istri dan anak-anak saya. Saya nggak ada yang lain. Nah, kalau seandainya anak dan istri saya tidak sejahtera, saya menganggap bahwa diri saya gagal. Tidak ada percuma. Percuma saya berusaha siang malam banting tulang kalau anak, istri saya tidak bahagia. Bagi saya, walaupun saya tidak nyaman, tapi anak dan istri saya nyaman, dia bahagia, dia tentram, dia senang, saya akan ikutin mau dia. Itulah moto daripada seorang bapak, kalau menurut saya. Kalau sudah kita tidak peduli dengan nasib istri kita, dengan istri kita, dengan anak kita, terus kita siapa yang kita pedulikan? Itu jadi moto saya itu. Jadi saya memang orang yang selalu mengutamakan adalah kesejahteraan, kebahagiaan anak-anak dan istri saya. Tidak lain daripada itu. 34 tahun rumah tangga saya, alhamdulillah. Anak-anak saya menyaksikan, anak-anak saya tahu semuanya. Alhamdulillah. Mereka sampai saat sekarang, alhamdulillah positif nilainya bagi mereka. Saya nggak pernah. Ayah, aku pakai ini bagus nggak? Bagus kok ayang, bagus tuh, cakep. Kalau ini? Bagus ayang, yuk jalan. Tapi
Udah, oke, ini aja. Tapi yang ini, Bagus. ini, Bagus. ini, ini, ini. Ya udah, aku pakai ini aja ya. Bagus. Bagus! 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 Ya nggak seperti apa-apa, seneng-seneng aja. Emang sering WhatsAppan sama Ai, kita sering ketemu, sering komunikasi. Aku hari ini kesini gitu. Tapi kalau ada sesuatu yang lebih belum tahu ya, karena kan jodoh Allah yang tentukan, di tangan Allah, kita nggak tahu. Karena aku bilang enggak, ternyata semua kan di tangan Allah. Ya respect karena Ai anaknya sangat sopan banget, attitude banget yang aku senang gitu. Dan yang paling membuat aku respect tuh karena orang tuanya sebenarnya. Orang tuanya sangat membuat aku kok berasa disayang banget aku sama orang tuanya. Enggak sih, cuma nyambung aja. Diajak cerita, diajak ngobrol, nyambung. Hobi kita belum sama ini sih. Ya nggak apa-apa, didoain. Pokoknya jodoh di tangan Tuhan, nggak tahu aku. Pokoknya aku ntar bilang enggak, ya nggak tahu juga. Iya, jadi nggak tahu ya, pembawaan keluarganya Pak Faisal tuh hangat banget, sehingga aku kan gerakan badan kita kan nggak bisa begitu aja gitu. Dengan tiba-tiba aku tuh sering pelukin Mama Dewi gitu, kayak kalau Mama duduk aku suka langsung nempel aja gitu. Itu bukan aku kalau nggak nyaman aku nggak akan pernah ngelakuin itu gitu. Seneng banget karena aku kan juga sama orang tuaku deket, tapi nggak deket-deket banget. Tapi jarang aku punya sosok orang tua yang deket sama aku gitu. Jadi pas ngerasa deket, ngerasa dibutuhin, ngerasa kayak kemarin aku kan mau ke Paris ya tanggal 1. Terus kayak papa, sebelum ke Paris datang dulu ke sini gitu. Kayak aku ngerasa dibutuhin gitu. Aku ngerasa mereka juga sayang sama aku gitu. Jadi kayak nyaman aja. Dan yang paling aku takutkan adalah kehilangan second parents aku. Mungkin enggak lah, pacaran sih enggak. Kalau menurut saya, karena
Ica ini baik banget sama kami dan kami pun juga baik sama dia. Terus hubungan sudah terjalin hubungan kekeluargaan. Saya dianggap seperti bapaknya dan juga dia saya anggap seperti anak saya. Tentu dia bergaul dengan anak-anak saya tentu seperti seperti adik kakak, dan kemudian tentu tidak mungkinlah ke arah situ. Jadi namanya kakek adik bercanda, ya mungkin ada orang salah mengartikan. Ya bagi saya sih sejauh hal-hal itu masih di batas-batas wajar, penilaian orang tidak ada masalah bagi saya sih. Ini siapa sih yang nyebarin riders ini gitu? Nggak taunya ternyata di Google tuh ada. Nah berarti kan ada yang mengupload kan di Google gitu kan. Sebenarnya itu pun juga riders yang kayaknya udah riders kita yang lama ya, karena itu masih 17 orang. Sekarang itu kita kalau berangkat 15 malah berkurang. Cuma ada beberapa yang beda, cuma hampir-hampir sama, kayak misalnya ada susu, ada apa gitu-gitu. Itu kan memang permintaan kita ya. Jadi setiap musisi pasti punya permintaan yang memang bikin moodnya bagus saat manggung, sebelum manggung. Terus biasa kan memang kalau kita kan memang pengennya makanan yang mungkin atau buah-buahan yang mungkin lebih sehat gitu kan. Tapi kadang juga panitia juga kadang suka menyediakan yang lebih dari misalnya kita mintanya ini di riders gitu ya, tapi kadang-kadang ditambahin juga gitu. Jadi sebenarnya kenapa saya bilang ini sangat konfidensial, karena memang masing-masing band tuh atau musisi pasti punya kebijakan masing-masing gitu. Bahkan kalau denger ridersnya musisi-musisi bule itu juga unik-unik, aneh-aneh gitu. Sebenarnya seperti yang aku bilang, ini sifatnya konfidensial. Terus ya bisa dibilang rahasia dapur ya sebenarnya. Jadi kayak ini bukan konsumsi untuk banyak orang, karena kan masing-masing musisi kan punya privasinya masing-masing ya. Dia sukanya apa itu menurut saya itu privacy gitu. Kayak misalnya aku The Massive gitu kan, sukanya merek ini atau susu ini gitu. Nah itu kan privacy banget gitu. Dan apalagi sampai ada mereknya kan. Mereknya kan ketahuan tuh gitu. Jadi sebenarnya pasti tidak semua musisi suka ketika riders yang memang sifatnya konfidensial itu disebarluaskan. Bahkan sebenarnya di kontrak juga ada, tidak boleh disebarluaskan tuh ada loh isinya. Jadi kayak bukan untuk disebarluaskan, itu tertulis di kontrak sebenarnya, memang ada gitu. Jadi ketika itu menyebar ya mungkin ada yang tidak nyaman juga. Makanya saya kemarin sebenarnya bukan marah, tapi lebih ke bertanya, ini siapa sih yang nyebarin gitu kok disebar-sebar, ini kan sifatnya konfidensial gitu. Jadi sebelumnya kayaknya nggak pernah terkuak sih hal-hal seperti ini ya. Maksudnya seperti yang aku bilang, riders itu kayak rahasia dapur gitu. Makanya ketika akhirnya ada satu musisi gitu kan, terus diupload ridersnya dan kaget dengan isi ridersnya, ya akhirnya jadi dibanding-bandingin kan. Walaupun sebenarnya itu masing-masing punya kebijakan kan, punya cara untuk menaikkan moodnya mereka gitu, si musisi gitu. Jadi isi dalam rider sendiri kan pasti kan kesepakatan. Ketika itu dipenuhi berarti kan sudah sepakat antara manajemennya si musisi tersebut dengan penyelenggara. Nah misalnya kita minta ini gitu, tapi ternyata tidak dipenuhi. Terus akhirnya terjadi negosiasi. Akhirnya ada riders yang dikurangin, tapi ada riders yang memang tetap mereka sanggupin. Nah itu kan hasil dari negosiasi. Nah riders tersebut adalah bagian dari bargainingnya si musisi tersebut. Nah ketika riders itu sudah istilahnya dipenuhi sama penyelenggara, berarti musisi itu sudah punya positioning, jadi diturutin sama penyelenggara gitu.
Jadi jangan lupa untuk subscribe Cumi Cumi. Ditekan ya tombol lonceng merahnya.